Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rosidi Hamzah di dalam channel YouTube Rosidi Hamzah Official. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Mudah-mudahan video singkat ini menambah literasi masyarakat di bidang hukum, sehingga penegakan hukum yang ada di tengah masyarakat bisa berjalan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Selamat menyaksikan. Fungsi dari lembaga peradilan adalah tempat untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga perkara-perkara yang terjadi di tengah masyarakat ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga mencapai nilai-nilai keadilan. Maka oleh karena itu diselesaikanlah di lembaga peradilan. Pada intinya lembaga peradilan ini dibuat supaya tidak terjadi main hakim sendiri. Karena di dalam proses di peradilan itu adanya keseimbangan proses jawab menjawab antara dua pihak yang berperkara di pengadilan. Dan dengan adanya pengadilan ini menjauhkan kita dari proses penyelesaian sengketa dengan cara jalanan, seperti melakukan tindakan kekerasan, tindakan main hakim sendiri, dan tindakan sewenang-wenang. Di dalam aturan yang ada di negara Republik Indonesia, ini banyak terdapat badan-badan peradilan, yang mana setiap badan-badan peradilan ini memiliki kewenangan mengadili dan memeriksa perkara-perkara yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwasanya kewenangan peradilan yang ada di negara kita itu dipegang oleh Mahkamah Agung dan dipegang oleh badan-badan yang berada di bawah dari Mahkamah Agung, disertai dengan adanya Mahkamah Konstitusi. Jadi pada tingkat pertama ada peradilan umum, kemudian pada tingkat banding ada pengadilan tinggi, dan muaranya tetap di Mahkamah Agung. Kemudian kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan wewenang dari pengadilan tersebut karena sudah ditentukan oleh undang-undang, maka ini disebut dengan kewenangan absolut, atau dalam bahasa lainnya ini disebut dengan kompetensi absolut. Pada 4 badan peradilan yang ada, yang pertama adalah peradilan umum, yang kedua adalah pengadilan agama, yang ketiga peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Keempat badan peradilan ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sekarang kita masuk kepada peradilan umum. Di dalam peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Umum, ini menyatakan bahwasanya di dalam peradilan umum kompetensi absolutnya adalah untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perkara-perkara perdata pada umumnya. Jadi jikalau ada sengketa tanah, kemudian sengketa hutang piutang, ini penyelesaiannya adalah di pengadilan negeri, karena kompetensi absolutnya menyelesaikan perkara perdata pada umumnya dan mengenai perkara pidana. Jadi apabila ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap suatu undang-undang yang berakibat terhadap hukuman pidana atau ancaman pidana, maka di sidangnya, diperiksanya dan diadilinya perkara tersebut di pengadilan negeri pada tingkat pertama. Kemudian kompetensi absolut pada peradilan agama. Jadi berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, kompetensi absolut pengadilan agama ini adalah memeriksa perkara-perkara yang berkenaan dengan perkawinan bagi orang yang beragama Islam.
perceraian bagi yang beragama Islam itu diselesaikan di pengadilan agama. Kemudian pembagian harta gonogini akibat dari perceraian itu diselesaikan di pengadilan agama. Begitu juga mengenai hak asuh anak, karena ini berkaitan dengan perkawinan, maka ini diselesaikan di pengadilan agama. Jadi di pengadilan agama ini kompetensi absolutnya bukan hanya berkenaan dengan perkawinan orang yang beragama Islam, tetapi juga berkenaan dengan waris, berkenaan dengan hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan yang terakhir adalah berkenaan dengan sengketa ekonomi syariah. Jadi apabila ada perkara-perkara yang berkenaan dengan sengketa ekonomi syariah, maka penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ini harus diselesaikan di pengadilan agama, karena ini merupakan kompetensi absolut dari peradilan agama. Jadi tidak boleh dia dibawa ke pengadilan negeri, karena setiap badan peradilan ini memiliki wewenangnya dalam menyelesaikan, mengadili, dan memutus suatu perkara yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian badan peradilan yang ketiga ini disebut dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jadi Peradilan Tata Usaha Negara ini kompetensi absolutnya adalah menyelesaikan, memeriksa, dan mengadili sengketa tata usaha negara yang sudah bersifat konkret, individual, dan final. Jadi apabila ada pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, yang mana kebijakannya ini atau keputusannya ini bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik, maka bisa digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi ini merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi di Peradilan Tata Usaha Negara itu yang menjadi tergugatnya adalah pemerintah, sebab yang mengeluarkan kebijakan tersebut adalah pemerintah. Jadi apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat tidak sesuai dengan azas-azas pemerintahan yang baik, maka ini bisa digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang terakhir adalah peradilan militer. Jadi badan peradilan militer ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, ini memiliki kompetensi absolut menyelesaikan, memeriksa, dan mengadili perkara yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, dan juga menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan tata usaha negara yang berkaitan dengan militer. Jadi ini diselesaikan di Badan Peradilan Militer. Jadi ini merupakan 4 badan peradilan yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi keempat badan peradilan ini berdasarkan undang-undang telah memiliki wewenangnya untuk mengadili dan memeriksa perkara-perkara sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam undang-undang. Maka kewenangan tersebut ini disebut dengan kompetensi absolut. Jadi apabila ada orang melakukan tindak pidana, itu diselesaikan di peradilan negeri. Apabila ada orang ingin menggugat pemerintah karena pemerintah mengeluarkan suatu keputusan, maka digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila ada orang bersengketa mengenai pinjaman syariah, maka penyelesaiannya adalah di pengadilan agama. Jadi inilah dia kompetensi absolut. Kewenangan pengadilan selanjutnya di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukum, ini disebut dengan kompetensi relatif atau kewenangan relatif. Jadi kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara ini berkaitan dengan wilayah hukum. Jadi di dalam hukum acara perdata, gugatan ini harus diajukan di mana tergugat berada. Jadi
apabila tergugatnya berada di Bangkinang, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara tersebut di dalam hukum acara perdata itu adalah Pengadilan Negeri Bangkinang. Jadi harus dilihat di mana posisi tergugat itu berada. Jadi kalau di dalam hukum acara perdata ini disebut dengan actor sequitur forum rei, di mana tergugat berada, maka di sanalah gugatan harus diajukan. Jadi walaupun penggugatnya berada di Pekanbaru atau penggugatnya berada di Jakarta, tetapi tergugatnya berada di Bangkinang, maka gugatannya harus diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang. Jadi ini merupakan satu rumus di dalam mengajukan suatu gugatan. Sebab apabila rumus ini tidak digunakan, maka nanti gugatannya itu akan tidak diterima oleh hakim atau disebut dengan NO, niet onafhankelijk verslag. Jadi harus sangat diperhatikan sekali di mana gugatan itu diajukan, karena ini berkenaan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Yang kedua, apabila perkara perdata ini berkenaan dengan benda tidak bergerak seperti tanah, maka sengketanya ini harus diselesaikan di pengadilan di mana tanah tersebut berada. Jadi kalau dalam hukum perdata, hukum acara perdata ini disebut dengan actor sequitur forum sitei. Gugatan diajukan di mana benda tidak bergerak itu berada. Contoh, apabila si A berada di Bangkinang, si B berada di Taluk Kuantan, dan mereka ini sedang bersengketa mengenai kepemilikan tanah yang berada di Kabupaten Pelalawan Riau. Maka di mana gugatan harus diajukan, di mana perkara ini harus diperiksa, maka perkara ini harus diperiksa tidak memperhatikan posisi tergugat dan penggugat, tetapi harus diperhatikan posisi dari tanah tersebut. Karena tanah tersebut berada di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, maka pengadilan yang berhak untuk mengadili dan memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Pelalawan. Maka kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan perkara berdasarkan wilayah hukum, maka ini disebut dengan kompetensi relatif. Jadi ini merupakan rumus yang kedua. Yang pertama, di mana posisi penggugat itu berada. Yang kedua adalah berkenaan dengan benda tidak bergerak seperti tanah, gugatan itu diajukan di mana letak posisi tanah tersebut berada. Kemudian di dalam suatu perkara, apabila tergugatnya ada 4 atau tergugatnya lebih dari 1, di pengadilan mana harus diajukan gugatan tersebut, maka gugatan tersebut cukup diajukan di mana salah satu tergugat itu berada. Jadi tergugatnya ada 4, tergugat 1 di Pekanbaru, tergugat 2 di Bangkinang, tergugat 3 di Kabupaten Pelalawan, dan tergugat 4 di Kabupaten Kuantan Sengingi. Karena keempat tergugat ini posisinya berbeda, cukup satu saja di posisi di mana kita inginkan mengajukan gugatan, cukup di sana saja kita melakukan gugatan terhadap tergugat tersebut. Apabila tergugatnya lebih dari 1, cukup posisinya satu saja di antara yang keempatnya tadi. Kemudian apabila tempat tinggal tergugat ini tidak dikenal, maka gugatan itu diajukan di mana penggugat itu berada. Jadi biasanya tergugat ini tidak tahu posisinya entah di mana, alamnya entah di mana, maka gugatan itu diajukan di mana penggugat berada. Dan yang terakhir, ini disebut dengan choice of forum. Jadi pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan suatu perkara, ini biasanya sudah disepakati oleh para pihak di dalam suatu perjanjian.
Biasanya apabila dalam suatu perjanjian itu para pihak biasanya menyebutkan klausul apabila terjadi sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian ini, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka apabila terjadi sengketa, maka harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka ini disebut dengan choice of forum. Jadi pemilihan tempat penyelesaian sengketa yang sudah disepakati oleh para pihak. Maka ini disebut dengan kompetensi relatif. Jadi kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara itu berkaitan dengan wilayah hukum dari kewenangan pengadilan tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Demikianlah materi singkat saya mengenai kewenangan pengadilan di dalam mengadili dan memeriksa suatu perkara. Jadi ada kewenangan absolut dan ada kewenangan relatif. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi mahasiswa saya yang sedang mengambil mata kuliah hukum acara perdata. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.